teman-teman, kembali lagi di acara Skema Rasa. Sekarang kita sama Wiro. Wiro itu adalah bagian dari Indonesian Ska Connection yang lagi bikin acara di bawah ini. Iya. Acaranya bertajuk apa Kak Wiro? Kalau Gimana? boleh tahu, acaranya judulnya apa lupa gue. Rise of the Early. Rise of the Early itu adalah acara untuk menggandeng beberapa komunitas early. Intinya sih di Indonesia Ska Connection ini kan pengen syarat dengan kultural ya loh gitu. Dan sebagian kultur yang selalu publik tahu tuh paling cuman segelintiran gitu. Iya, Kita pengen lebih dalam. Jadi temanya sekarang itu kembali ke 69, mundur ke belakang. Early. Iya, balik. Makanya gambarnya kayak Back to the Future gitu. Back to the Future. Tapi Back to the Past. Back to the past. Nah, kita mau coba ngehadirin musik di era 69 mundur ke belakang. Karena biasanya selalu dihadirkan dalam bentuk spinningan aja gitu, audio aja gitu. Piringan hitam. Ya, style piringan hitam, DJ. Karena memang yang main kan udah hampir nggak ada lah. Nah, kita pengen gitu gimana caranya harus hadir. Memang antusias banyak, cuman jarang sampai yang emang benar-benar komit untuk ngadirin musiknya secara live gitu. Iya, kayak misalnya di Inggris ada satu klub yang emang khusus acaranya begituan gitu kan. Iya. Wah, itu keren banget sih kalau misalnya emang ini acara terus intens untuk Amin. sustain ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya, sebenarnya pengen konsistennya sih bandnya. Ayo, kan ntar acara bisa kita bikin bareng-bareng. Pokoknya jangan berhenti berkreasi lah gitu. Jadi pada umumnya beberapa scene yang aku datangin tuh kadang selektor ya. Jadi muterin plat. Tapi yang acara ini beneran kita setting Ya, band juga. dua-duanya ya kan. Secara audio juga ada, akhirnya secara visual juga ada. Bentuknya ya live show. Live show.
selain Selector, band-band mana aja sih yang manggung Kak Wiro? Nah itu dia, saking sulitnya untuk mencari keberadaan band-band yang memainkan genre early ya. Early itu maksudnya tuh ada early reggae, early ska, early rocksteady. Tapi kalau misalnya yang pengen saya maksud sih maksudnya early reggae-nya gitu loh. Early reggae, Itu emang khusus sih, malah justru nggak banyak band tiup gitu. Kita kan tahunya kan kalau misalnya Jamaican Sound, ska atau rocksteady, pasti banyak membernya. Ini nggak sederhana. Cukup 5 atau 4 aja juga bisa main gitu. Nah itu mau dihadirkan. Dan bandnya susah banget nyarinya. Ini bahkan saya baru tahu ternyata ada yang dari Salatiga loh gitu. Jadi untuk membuat acara ini aja tuh untuk kontakannya sampai lama banget prosesnya. Lama banget dan jadiin satu di sini ini tuh. Itu memastikan bahwa ayo bisa mas manggung, ayo kita bareng-bareng loh gitu. Itu sih. Karena memang Indonesia Ska Connection kan ya pengen mencoba menghadirkan, kita nggak pengen jadi jembatan, kita nggak mau jadi wadah, nggak mau jadi payung, nggak, please, kagak ya kan. Kita cuman mengkoneksi aja. Ini loh ada band dari Salatiga keren. Ini ada band kemarin sekitar 3 minggu yang lalu kita bikin event 2 hari berturut-turut yang main dari Solo sama Surabaya. Kita gabungin kayak gitu sih. Ya kan selama ini kan kita di pandemi gini kan biasanya pengetahuan itu kan dari internet gitu kan. Kalau ini kan beda karena di acara ini ada beberapa band yang datang untuk main di satu saling kenal. Jadi ini emang gaya-gaya old school, gaya lama kita sebelum ada sosial media. Sesederhana bahasa konektivitas itu. Connection. Ngomong-ngomong, ini acara yang keberapa Kak Wiro? Kalau dibilang acara mungkin belum banyak ya. Cuman kalau misalnya antusiasnya itu sudah lama, dari 2016. Jadi Indonesia Ska Connection itu didirikan tahun 2016, bulan Mei. Nah, karena memang sebelumnya ada banyak wadah komunitas kan di masing-masing kota. Misalnya kayak di Jakarta dulu ada Jakarta Ska Foundation, terus di Semarang ada Semarang Ska Foundation, Solo Root Boys Solo Ska, Lampung Root Boys, dan banyak macam. Hampir tiap kota ternyata ada. Gitu, ya. Nah, kita selalu datang kalau ada acara besar atau apa, selalu datang. Perwakilan dari Jakarta. Selanjutnya akan ada obrolan gitu. Terus arahnya mau kemana? Apaan sih? Mau kemana? Mau bikin apaan ini? Ya udah ya kalau mau dimuarain aja. Kita sepakatin aja bikin satu. Bang Wiro, bisa jelasin nggak sih awal-awal Indonesian Ska Connection itu awalnya pergerakannya tuh gimana sih? Kita nggak pernah pengen menyebut kita pergerakan ya. Kita pengen nyebut kita pengen bergerak. Oke. Jadi beda tuh. Beda kan? Dan jadi sebenarnya Indonesia itu syarat sama potensi besar ya. Baratnya akhirnya nih Jamaican Sound tuh banyak menyebar di seluruh Indonesia. Dan karena mereka komunal dan mereka mungkin lebih ke grassroots ya, mereka akhirnya berkumpul nih, bikinlah wadahnya masing-masing komunitas itu. Kayak misalnya dulu di Jakarta ada namanya Jakarta Ska Foundation, terus di Solo ada Root Boy Solo Foundation, di Malang ada MLG Ska atau Malang Ska, Surabaya Ska Ngipil, pokoknya banyak, ada sekitar 28 basis komunitas di Indonesia bilang gitu. Nah, selalu bertemu di acara-acara event festival ska yang pernah dibikin mungkin di Bandung, terus kemudian di Semarang, bang gitu. Secara kita tidak tahu, banyak yang nggak tahu kalau ternyata Indonesia itu sudah bisa bikin level festival internasional. Iya. Tapi bukan di Jakarta, Mas. Di mana yo? Pasti datang. Di kota-kota lain. Gua ya. yakin tuh. Itu. Akhirnya pada saat itu kita selalu berkumpul, sharing segala macam. Kita pengen bikin bareng-bareng. Ada apa nih kira-kira enaknya ya? Bilang gitu. Ya udah. Ini di prakarsain sama saya, terus dari Solo ada Mas Aan Mobster, terus dari Semarang ada Mas Ade itu manajernya Aimi misalnya. Terus sering ngumpul di tempat saya tuh ngobrol, sharing, ayo kita bikin sesuatu loh. Ya ayo gitu. Dimulai dari apa ya, bikin nama aja.
Lah kalau misalnya sudah ada connection, ini apaan sih yang bikin koneksi? Ya itu aja namanya, Ska Connection. Nah, akhirnya mulai berdiri Ska Connection nih. Indonesia Ska Connection. Tapi belum ada kegiatan apapun. Karena ini cuman inspirasi aja. Tapi dari situ karena untungnya sekarang waktu itu udah mulai ada WhatsApp kan, sehingga ada WhatsApp jadi group. Kita sharing tuh. Bang, pokoknya diundang siapa aja lah gitu. Guyup, sederhana kan. Selanjutnya apa nih? Ayo kita bikin bukan movement lah, kita bikin kita bergerak, ayo kita bergerak. Ya, salah satu sederhana misalnya ngumpul-ngumpul. Loh acaranya gimana Mas? Belakangan aja ngumpul aja. Kan jadi bisa sederhana kan. Akhirnya kita sepakatin ngumpul di Prakasa sama Root Boy Solo Foundation itu sama Sun Mobster di Tawangmangu tanggal 4 sampai 6 Mei, 2 hari. Oke. Ya. Lucunya, menariknya begitu mau acara ya, kita sering yang datang malah jauh-jauh. Ada dari Batam, ada dari Makassar, hampir sekitar dipastikan 20 kota jauh-jauh itu berkumpul. Sumpah sih gue baru tahu sih kalau ada di Makassar, Batam ternyata iya, hampir rata semuanya ya berkoneksi. Terus sehari sebelum berangkat, ya kan semuanya ngumpul di sini nih yang dari Batam. Gue bilang, lu langsung aja deh ke sono, jauh kali kalau ke sini dulu. Kalau sini dulu enggak Mas, kita mau datang mau ya silaturahmi lah. Lah aku mikir kapan lagi nih datang hampir satu band berangkat. Akhirnya kita bikin acara di Pasaraya, kan? Iya, bikin acara itu. Itu ada DJ dari Jepang datang, minta main. Ngubungin kita terus ya udah main aja dibuatin acara, tapi dia nggak ikut ke acara yang di Solo ya. Tapi intinya beberapa band di Jakarta pun yang hampir bubar aja akhirnya bisa aktif lagi ya kan, buat konten yang main siapa aja kan. Bilang, Ro, band lu main dong Alas Kaki. Ro, Alas Kaki kayaknya udah vakum banget ya gini. Oh ya udah oke, buat taruh aja di flyer langsung jebret. Kaget. Wah, ada Alas Kaki. Alas Kaki nih. Jadi gimana? Udah akhirnya jadi kan. Akhirnya kita berangkat ke Solo 2016. Kita sepakatin akhirnya Indonesia Ska Connection berdiri. Ya, tanggal 4 sampai 6 Mei ini bentar lagi harus saya ulang tahun. Iya. Tapi setelah itu dipikir semuanya sepakat mau ada pergerakan entah festival entah apa yang bisa mengakomodir kepentingan teman-teman se-Indonesia Raya ini. Ternyata kagak. Kita slow aja. Akhirnya yang kita promoin baru hashtag Indonesia. Udah rame berarti. Indonesia Ska Connection. Kalau diklik itu sosmed nggak ada, web nggak ada, kanal nggak ada. Ya murni hashtag aja. Ngandelin hashtag. Iya. Justru serunya pas begitu masuk era pandemi. Dan pas masuk era pandemi akhirnya kita sepakatin karena bertemu sulit. Kan? Membuat meeting sulit. Lah ini kita udah satu grup kan nggak ketemu tapi bisa ngobrol terus. Ayo kita lanjutin. Akhirnya mulai itu didiriin, dibuatlah sosmednya, dibuatlah kanal YouTube-nya gitu. Cuman yang berbeda adalah ini mengadopsi movement yang dijalani sama Jakarta Ska Foundation. Karena pada saat itu Jakarta Ska Foundation kan udah lama nggak aktif kan. Ya aku nanya nih semuanya, gimana mau lanjutin nggak? Ya boro-boro lanjutin, kerjaan udah selesai ya kan. Itu apaan lagi bisa kayak udah lah, gitu aja. Gue izin ya, gue ganti namanya semuanya jadi Indonesia Ska Connection. Atur aja, ikut nggak? Udah lah, gue support lo aja lah. Akhirnya Jakarta Ska Foundation diganti karena udah jadi kan. Sosmed semua udah ada, diganti namanya jadi Indonesia Ska Connection. Tuh. Nah, nggak lama setelah berdiri kita bikin movement pertama adalah donasi. Karena pada saat itu kan pandemi parah ya, berjalan parah ya. Jadi jangankan yang terdampak justru yang lebih berasa. Dan akhirnya ada salah satu temen yang tahu-tahu dengar berita kondisinya sudah kritis. Ya kan, dia kanker otak stadium 4. Lah ini 321-nya kok kemana, nggak ada kabarnya. Kita dapat kabar yang 4 ini. Nah, akhirnya kita sepakat untuk bikin donasi, bekerja sama salah satu bagan donasi ya, gitu. Terus kita kampanyeinnya di acara, di acara festival. Kan semua bingung terdananya besar. Lu gila kali Roy ya, bikin festival orang lain aja nggak ada yang berani. Loh, kok berani? Festival online lagi streaming. Oh iya, itu bisa jadi salah satu kiat ketika kemarin pandemi 2 tahun ya. Pergerakan itu kan otomatis ya pasti ada kendala kumpul atau apa via online gini. Tapi gue ngelihat acara di bawah ini kayak udahlah kita bikin endemi aja gitu. Orang cuek gitu kan, karena kita udah lama banget nggak datang ke acara yang kumpul bareng kayak gini. Kita kangen banget sih jujur. Kak Wiro ada
kata-kata ini nggak penutup buat buat komunitas atau apa buat teman-teman Skema Rasa. Ini Skema Rasa seneng banget karena emang tujuan Skema Rasa sama Indonesian Ska Connection itu sama. Kita mau bikin silaturahmi. Kita mau interview orang-orang yang udah lama nih, dulu kita ketemunya di mana, udah pada merit, terus tiba-tiba kumpul lagi, Kak Wiro. Ya menarik kok. Mungkin dalam konteksnya kondisi pandemi, banyak yang orang harus akhirnya mungkin beradaptasi ya kan? Mungkin emang kita diharuskan jadi evaluasi kali. Mungkin kita harus flashback ke belakang, seperti kayak acara ini harus flashback. Mundur dulu biar bisa tahu apa yang mesti dikerjain buat ke depan. Sesederhana itu, berkombinasi, ya kan, bernetworking gitu, berkoneksi. Tuh, semua lini. Karena benang merahnya ada kok kan, terlepas dari selera ya, beda-beda. Iya. Tapi sekarang kita akan jadi bisa lebih bergerak, lebih saling mengenal. Karena udah nggak ada batasan, nggak kayak dulu lagi gitu loh. Kita kayak lebih apa ya, lebih low down, ego dibuang, akhirnya bisa jalan bareng-bareng. Mudah-mudahan itu yang bisa yang dipengenin dari efek pandemi ini. Mungkin yang di atas pengen lu terlalu egois, lu terlalu oke lu sendiri. Sekarang kalian mesti jalan bareng-bareng ya, menurut gue sih gitu. Ini berlaku ke semua lini ya. Ya, memang masih banyak yang bisa dijelasin sih, tapi mungkin ya harus bikin edisi 2, 3, 4 kalau ngobrol sama saya ya. Ya pokoknya Kak Wiro, ini Skema Rasa Production, kita dukung banget acara Indonesia Ska Connection. Makasih banyak. Mudah-mudahan ini kita ini bisa silaturahmi terus ditonton, ada yang nonton ini terus tiba-tiba kita taruh nomor telepon di komen atau apa, kita bisa saling banyak deh, banyak berbagi ilmu dan informasi juga, koneksi juga, akhirnya jadi saudara semuanya. Oke, Kak Wiro, terima kasih banyak. Mantap, Skema Rasa. Semoga sukses acaranya.